Halo guys, nama gue adalah pemilik channel YouTube ini yang mana mungkin dari 40 sekian subscriber gue udah nonton video-video gue, randomly video. Ini juga random video yang akan gue buat juga, dimana dalam video ini gue mau mengunboxing satu paket yang super duper excited gue tunggu, dan maka dari itu gue pengen bikin video ini. Sebenarnya udah banyak video-video unboxing kayak gini, cuma gue taruh di private YouTube gue, dan hari ini gue mau mempublikasikan video ini karena gak tau, kayaknya rasanya happy aja gitu, dan gue pengen ngasih tahu orang bahwasannya ada salah satu hobi gue yang gue jalani beberapa bulan belakangan ini, yaitu adalah gue pengen unboxing Bookmail Desember. Ini adalah paket buku yang gue beli di Gramedia di 12/12 sale kemarin. Gue super duper excited buat nge-unboxing dan bikin video unboxing dari paket ini karena ini adalah banyak dari wishlist gue yang udah gue tunggu-tunggu juga. Di antaranya kita unboxing aja langsung apa saja judul buku yang udah gue tungguin. Let's go. Buka dulu ya guys. Buka dulu guys. Agaknya susah. Ya. Ini tuh udah gue tunggu banget buat bikin unboxing ini. Karena apa? Karena sebagian besar tuh wishlist gue udah di dalam, sebenarnya banyak banget wishlist buku yang pengen gue beli, cuma kan kayak aku nggak baca, dan gue tipe orang yang kayak ngelesain dulu buku sebelumnya sebelum gue beli buku yang baru gitu. Dan karena kemarin lagi sale juga di Lazada 12/12, jadi kayaknya bisa gue beli banyak dan murah juga gitu diskonsnya. Bayangin aja, gue beli 5 buku nih, 5 buku di Lazada itu harganya kalau nggak salah 120-an berapa gitu. Nah, buku yang gue beli adalah 4 buku. Asik, gue happy banget bisa bikin video unboxing ini dan unboxing buku ini, karena aduh, kalau misal lu pada nyium buku baru tuh kayak, kalau gue pribadi ya, itu kayak salah satu refreshing gue, ibaratnya kayak terapi lah. Kayak lu nggak apa ya, kayak masuk Gramedia lah gitu. Wah, itu tuh happy banget gue, kayak udah ada endorfinnya tersendiri, kayak ketika endorfin itu muncul tuh. Ngomong apa sih? Caranya yang pertama ada si Funiculi. Nah, ini tuh yang kedua, dia tuh ada 3 series buku karyanya Toshikazu Kawaguchi yang Funiculi, di mana series pertama tuh tentang Before the Coffee Gets Cold, gue udah punya dan gue udah baca yang pertama. Dia tuh lebih nyeritain kayak tentang toko kopi yang ada di gang sempit gitu, dan nyeritain beberapa kisah dari seseorang yang datang ke tempat kopi tersebut gitu. Dan di coffee shop itu dia tuh bisa ke masa lalu gitu, tapi ada syaratnya, yaitu syaratnya sebelum kopi dingin. Dia harus minum sebelum kopi dingin supaya dia bisa balik ke masa kini atau masa yang sekarang yang lagi dijalani. Tapi yang gue pelajarin dari buku yang pertama tuh, seberusaha apapun untuk lu kembali ke masa lalu, lu nggak akan bisa ngubah kenyataan yang udah terjadi di masa sekarang. Jadi mereka-mereka yang datang ke masa lalu tuh kayaknya cuma pengen nyelesain apa yang dirasa belum selesai gitu. Makanya mereka tuh datang ke masa lalu buat ketemu sama orang-orang yang mereka pengen temuin, atau orang-orang yang terkasih mereka yang sebenarnya ada hal yang belum selesai dari hidup mereka gitu. Mungkin mereka belum menyelesaikan masalahnya, atau ada beberapa hal yang pengen diucapin cuma belum terlaksana gitu. Maka dari itu sebisa mungkin kita buat apa ya, mengungkapkan apapun yang dirasakan, terutama kepada orang-orang terkasih, dan menikmati segala momen, segala waktu yang lagi kita jalanin saat ini gitu, biar kita nggak menyesal di masa lalu dan bisa hidup bahagia di masa sekarang ini. Dan ini adalah lanjutannya. Sebenarnya gue pengen beli yang ketiga langsung. Kalau yang ketiga tuh judulnya Dona apa Dona Doni gitu, gue lupa. Sama kelanjutan dari kisah-kisah di kafe ini juga gitu. Kalau di yang kedua ini kayak ada seorang pria yang ingin kembali ke masa lalu untuk menemui sahabat yang putrinya ia besarkan, seseorang yang putus asa karena tidak menghadiri pemakaman ibunya, seorang pria yang sekarat yang ingin melompat ke 2 tahun kemudian untuk mengasihkan kekasihnya Bagi, dan seorang detektif yang ingin memberi istrinya hadiah ulang tahun untuk pertama sekaligus terakhir kalinya. Kenapa gue suka banget buku-buku, bukan buku-buku, kenapa gue suka banget dan gue pengen lanjutin? Karena ini tuh salah satu genre heartwarming dan slice of life. Mungkin bukan slice of life ya, jadi kayak heartwarming dan magical realism gitu. Jadi uh, ibaratnya time traveler lah gitu, dan gue suka banget genre itu. Makanya gue pengen lanjutin dari buku yang pertama buat tahu kelanjutan kisah-kisah di buku kedua ini gitu. Ini cukup gue tunggu dan gue excited banget buat baca, dan kayaknya gue bakalan baca ini dulu karena buku terakhir yang gue baca tuh yang pertama itu gitu. Terus yang kedua adalah karyanya Keigo. Ini karyanya Keigo tentang kesetiaan Mr. X. Kalau yang ini tuh genrenya thriller misteri kalau nggak salah deh. Iya itu kayaknya, atau thriller fiksi gitu, pokoknya tentang pembunuhan sama penyidikan detektif gitu. Kenapa gue pengen buku ini? Karena gue juga pengen baca beda genre, dan gue penasaran juga karena ini seri detektif Galileo yang banyak dibicarain di best Twitter juga. Karena serinya Keigo ini
kebanyakan thriller. Dan gue udah punya buku dia yang pertama gue beli adalah Keajaiban Toko Kelontong Namiya. Itu adalah salah satu serinya Keigo yang genrenya heartwarming, yang dimana beda dari karya-karya yang sebelumnya. Dan gue pengen baca karya Keigo selanjutnya itu tentang kesetiaan Mr. X ini. Dan gue sangat menunggu, dan semoga gue bisa baca ini secepatnya di sela-sela waktu luang gue. Oke. Terus yang ketiga adalah Jakarta Sebelum Pagi. Sebenarnya ini nggak masuk wishlist karena dari karya Ziggy Z ini yang pengen banget gue beli itu yang Semua Ikan di Langit. Kayak pas gue pertama nemu buku itu dan gue baca sinopsisnya adalah gue udah cukup tertarik. Cuma di review tuh banyak banget yang bilang kayak bahasanya agak sulit untuk dimengerti, dan makanya kayaknya itu cukup berat untuk gue memaknai pemaknaan kalimat-kalimat di dalamnya. Jadi gue better untuk beli Jakarta Sebelum Pagi dulu karena di review Twitter ataupun TikTok dan gue baca di Google juga ini bagus. Bukunya kayak tentang slice of life juga, mungkin slice of life, kayak tentang mungkin seseorang yang tinggal di Jakarta dan dia berusaha untuk hidupnya gitu di Jakarta Sebelum Pagi. Dan covernya juga lucu banget guys, Pinky, aduh walaupun gue gak suka Pinky banget, tapi kayak kalau ngeliat yang cutie-cutie gitu lucu aja. Ini dia. Terus yang ketiga adalah Aroma Karsa. Ini tuh buku yang emang pengen banget gue beli karena aduh ramai banget di Twitter. Sebenarnya kemarin gue pengen beli antara Ronggeng Dukuh Paruk sama Aroma Karsa ini, cuma karena gue juga suka banget si RDP ini covernya, terus juga dia hardcover, kayak covernya orange cantik itu lah pokoknya. Itu jadi dua wishlist gue. Cuma akhirnya gue memutuskan untuk beli si Aroma Karsa dulu ini karena kemarin diskonnya juga better si Aroma Karsa ini, jadi makanya gue beli ini duluan. Si Aroma Karsa ini tentang kayaknya pencarian dari bunga Karsa, gue gak tau namanya siapa. Obsesi Raras memburu Puspa Karsa, bunga kasih yang konon mampu mengendalikan kehendak dan cuma bisa diidentifikasi melalui aroma. Nah, ada romansnya juga di mana dia mempertemukannya dengan Jatiwesi. Nah, itu ini adalah genre romance. Gue gak tahu si Terelia tuh yang tentang kamu dan janji hujan itu romance atau bukan. Kalau iya, berarti ini jadi seri kesekian romance gue yang super duper gue excited buat baca juga, dan buku tebal pertama gue karena buku-buku sebelumnya yang paling tebal tuh kayaknya tentang kamu deh. Sisanya paling kayak cuma 200 halaman. Ini gue gak tahu berapa halaman. I think 500-an mungkin ya, 500-600 halaman. Tapi gue bakal baca karena katanya tuh best healing lah. Kayak ibaratnya lu baca ini kesem-sem sendiri. Karena di beberapa buku sebelumnya kan kayak si Jakarta Sebelum Pagi dan si Kesetiaan Mr. X ini yang punyanya Keigo itu thriller kan, mungkin agak dibikin stres dikit. Coba harapan gue stresnya masih bisa best healing juga, jadi gue masih bisa menikmati. Dan makanya kenapa gue beli si dua buku ini, supaya jadi apa ya, another of kalau misal gue lagi stres baca buku itu, gue bisa melanjutkan dua seri ini gitu loh. Cuma gue bakal baca buku ini yang pertama kali dulu karena gue juga super duper excited untuk baca yang ini, untuk tahu kelanjutan dan apa saja kisah-kisah di yang ada di buku kedua ini gitu. Itu aja guys, mungkin review singkat 10 menit udah 10 menit guys, lama banget yang akan gue baca keempat buku ini, yang dimana gue bersyukur dan ini salah satu privilege gue bisa beli buku sebanyak ini walaupun harus nunggu book sale atau ada event-event tertentu kayak event Angka Kembar gini 12-12 yang dimana banyak diskonnya. Tapi gue juga bersyukur gue masih bisa beli buku dengan uang gue sendiri. Gue masih bersyukur bisa beli hal-hal yang gue inginkan. Gue bersyukur punya privilege untuk membaca buku dan beli buku fisiknya, dimana mungkin buku itu termasuk kebutuhan yang tersier dan sebagian orang belum bisa membeli buku fisiknya. Namun apalagi di Indonesia ini buku tergolong mahal ya teman-teman. Maka dari itu literasi membaca Indonesia tuh kurang karena kita mau akses, mau beli tuh, mau beli buku aja, mau pinter aja harus mahal. Maka dari itu kayak ini salah satu refleksi yang harus gue manfaatin dengan baik, dan gue akan menghabiskan TBR 4 TBR gue ini supaya gue bisa beli buku selanjutnya, karena gue adalah tipe yang harus menyelesaikan buku-buku sebelumnya yang udah gue beli supaya gue bisa beli buku selanjutnya. Dan juga biar dia nggak numpuk. Bukan cuma sekedar beli dan koleksi, tapi gue tuh gak tau kenapa ya guys, kayak seneng beli iya, seneng koleksi iya, seneng baca iya, tapi sebenarnya gue juga kalau mau baca buku tuh harus ada starting up-nya dulu, maksudnya yang kayak gue baca dulu, gue buat mulai susah, tapi ketika gue udah baca, gue bakal berdiam lama untuk membaca buku tersebut gitu loh. Jadi yang kayak gue emang harus mulai dulu, harus ada di posisi itu dulu biar gue bisa happy dan gue biar bisa menyelesaikan buku itu dengan baik gitu. Itu sih basa-basi dan yapping di video ini. Harapan gue teman-teman semoga kalian bisa beli buku yang kalian mau, kalian bisa baca buku yang kalian mau, karena walaupun banyak dari buku gue adalah fiksi novel gitu, tapi
gue jadi punya pandangan luas akan dari buku-buku itu gitu, dimana gue bisa jadi punya sudut pandang yang oh kalau ada case kayak gini gue harus kayak gini, oh kalau ada sifat orang yang kayak gini gue harus kayak gini gitu. Dari situ gue belajar buat lebih memahami berbagai karakter orang lain juga. Gue belajar buat nyari sudut pandang di novel itu juga gitu. Maka dari itu kalian bisa baca buku apapun yang kalian sukai, baik itu fiksi atau non fiksi, buku self improvement atau buku tentang bisnis, buku tentang novel, romance, apapun kalian baca yang kalian sukai. Dan jadilah orang yang hobi baca buku, karena itu bisa meningkatkan intelligence lu, dan itu bisa meningkatkan knowledge lu, pengetahuan lu gitu. Dan jadi lu punya sudut pandang yang luas akan berbagai karakter dan berbagai situasi gitu dalam lu hidup. Karena dari buku yang udah gue baca juga tentang fiksi itu ada Sang Alchemist, itu tentang salah satu buku bagus yang udah gue baca juga, itu tentang perjuangan seseorang untuk meraih cita-citanya dalam hidup, dimana sebenarnya mungkin kita udah tahu tujuan hidup kita apa, mungkin kita tahu cita-cita kita apa, dan mungkin tujuan hidup kita tuh ada di orang-orang terdekat kita atau udah kita temuin, cuma kita harus nge-explore banyak hal dulu untuk mencapai titik itu gitu. Jadi sebenarnya yang di announce atau di highlight dari buku itu gimana perjalanan dari kehidupan itu sendiri sih. Dan dari buku-buku lain juga yang memorable di gue adalah si toko kelontong namanya itu, dimana itu nyeritain berbagai ibaratnya berbagai kisah seseorang yang cukup heartwarming dan bikin sedih juga pas baca, karena ada satu atau dua momen itu nyeritain tentang kisah dia yang dia tidak diakui pekerjaannya dan cita-citanya tuh kayak disepelekan gitu. Terus dia mikir apakah hidupnya ini berharga atau enggak. Terus uh, akhirnya itu kan kayak gitu pokoknya, tentang surat menyurat yang bisa bukan terbang ya, kayak bisa maksudnya alih dimensi gitu, yang bisa ke masa lalu dan ke masa depan. Itu time traveler juga, mirip-mirip Funiculi. Gue pengen banget dan gue suka banget genre slice of life dan trauma kayak gitu. Cuma gue juga pengen explore lain supaya gue punya punya pengalaman membaca yang berbeda gitu dari berbagai genre. Gitu aja guys, karena udah 15 menit juga dan ada video gue di sebelumnya yang perlu gue tempel. I'm so happy for having this book. Semoga gue bisa menyelesaikannya sebelum apa ya berarti? Ya maksudnya gue bisa menyelesaikannya dengan cepat supaya gue bisa beli buku lain lagi. Semoga gue bisa punya rezeki yang banyak lagi dan digantikan dengan rezeki yang banyak juga supaya gue bisa beli buku lagi. Yeay, thank you guys, bye bye, having a good day.